Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hari ini bukan tambahan sih. Saya pengen cepetin aja supaya SCI-nya cepat selesai, kuliah cepat selesai ya. Jadi di Desember kita udah selesai, Januari tinggal fokus kalian finishing manuskrip, nanti dijadikan tugas UAS gitu. Ini saya nggak bisa aktifkan kamera dulu ya, sebenarnya kurang sehat. Cuman karena saya libur kuliah, waktunya sayang kalau nggak dipakai. Oke. Gimana kabarnya? Off semua nih. Bisa nggak kalau misalnya pun nggak pakai video tapi profile picture-nya ada wajahnya gitu. Ini kan huruf semua nih. Nah, ada wajahnya cuma Mega, Karima, Fania juga bukan wajah ya, gambar apa tuh? Alika, Nabila, sama Dewi. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Miss. Minggu lalu sudah sampai cekot dan kita sudah belajar untuk membuat kuesioner ya, yang kemarin sudah direview ya di hari Rabu. Nah, untuk manuskrip dari latar belakangnya nanti saya mau lihat di hari Rabu ya, jadi silakan disusun latar belakang. Sebentar, saya lagi buka. Nah, hari ini kita mau belajar input data. Cuman kayak apa sayang? Aku mau kamu pakai. Iya, boleh. Makan pakai ayam. Entering data. Jadi kita mau belajar, lalu saya share screen bentar. Saya share screen. Oke. Kelihatan? Sudah terlihat ya, Miss. Sudah. Oke, ini apa namanya? Teorinya dulu, habis itu nanti teman-teman bisa bergantian share screen untuk praktik entering datanya ya. Nah, kita kan kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kuesioner dan membuat cekot. Jadi sekarang kita mau belajar mengentry data. Di sini sih time to complete-nya 1 jam. Nanti setelah itu kita lanjut bikin visual dashboard ya, visual dashboard buat analisis data. Nah, apa aja skill yang harus dikuasai tentang entering data ini? Yang pertama adalah gimana menavigasikan, mengoperasikan layar di enter data. Kemudian ada for records yang akan kita coba untuk entry, dan kita akan membuat line list. Line list tuh kayak tabel gitu ya. Terus kita akan belajar import data dari API Info Data Package. Terus nanti kita mau analisis dengan exposure relationship ini yang saya bilang. Karena ini API Info ini memang pada dasarnya desain untuk melakukan survei yang diterapkan secara cepat, seperti investigasi wabah yang laporannya harus 1 kali 24 jam gitu ya, atau 2 kali 24 jam. Nah, atau pada survei cepat yang laporannya harus selesai dalam 2 minggu. Nah, ketika digunakan dalam investigasi wabah, lalu kita menganalisis misalnya ada tidak keterkaitan antar kasus, ya. Nah, itu bisa kita analisis dengan API Info menggunakan exposure relationship. Jadi, saat kita ngentri data, kita bisa melihat apakah ada kasus-kasus gitu ya yang memiliki tempat tinggal yang sama misalnya dengan kasus yang lain. Jadi ada hubungan satu atap, atau misalnya hubungan kekeluargaan gitu ya. Kalau di
di Amerika lebih mudah. Kenapa? Karena namanya biasanya dari first name sama last name. Dari last name-nya ya, itu kalau dia satu keluarga, last name-nya akan sama. Dan itu akan lebih mudah men-tracking apakah mereka punya hubungan keeratan atau tidak. Keeratan hubungan atau tidak, hubungan keeratan. Seperti itu. Jadi exposure relationship itu kayak gitu fungsinya, ntar kita akan belajar. Kayaknya langsung aja. Siapa yang mau share screen ininya? Apa namanya? App infonya silakan. Baru 18. Silakan. Sudah, Miss. Oke, sudah terlihat nih ya. Nah, sekarang kita mau enter data. Jadi kalau kemarin bikin kuesioner sama checkout itu adanya di create forms ya. Pakai field validation, skip logic dan lain-lain gitu ya, skip logic. Nah, sekarang kita mau latihan entry data. Jadi yang di sebelah kanan yang enter datanya diklik satu kali saja. Kok begini? Ya, jangan digulung terus. Nanti kayak kakak patah. Dah, ditekan aja. Session. Nah, sekarang sudah terbuka ya, enter data. Nah, karena kita mau entry data, artinya harus ada template-nya dulu gitu ya. Harus ada template-nya dulu, jadinya kita open form. Nah, browse. Project-nya itu adalah kuesioner yang sudah disiapkan oleh WHO ya, oleh CDC. Jadi kita mau pakai yang di Info 7 folder yang kemarin ke-download bareng-bareng sama aplikasinya. Di resources sama training project yang dipilih adalah Salmonella project. Mana? Itu ya, Salmonella survey ya. Kayaknya yang ini deh. Ini yang kamu bikin ya? Oh, Bukan, Miss. ya salmonellosis ya ya, yang bawah yang salmonellosis. Nah, itu. Coba oke. Nah, yang pilihnya yang no checkout, yang atas ya, survei no checkout. Nah, kalau yang no checkout tuh belum ada checkoutnya, jadi kita ngentry-nya polosan gitu ya. Nggak ada warning dialog box, nggak ada auto filling saat kita masukin tanggal lahir terus langsung ngitung umur, misalnya nggak ada. Jadi kita latihan pakai survei no checkout. Kalau yang survei final itu sudah ada checkout-nya. Jadi kita pilihnya yang no checkout dulu, kita oke. Yang lain bisa ngikutin? Bisa, Miss. Semi. Lagi loading ya. Nah, ini ya. Salmonellosis outbreak form. Nah, sekarang saya mau kirimkan beberapa data yang bisa diinput oleh kalian. Kita akan latihan entry data dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu di entry. Mungkin saya kirimnya pakai ini aja ya, bentar. Tadi. Saya kirimnya pakai kelas
kelas WhatsApp. Nyalain aja TV-nya sayang. Tapi yang mana? Mau. Kirim ke grup WA aja ya. Saya kirimin data yang perlu di entry-nya. Bentar. Ramai sekali nih ya. Lagi di mana? Iya, Miss. Udah masuk belum di WhatsApp? Di WhatsApp. Udah, Miss. Udah? Kok di Nia nggak ada? Oh bolong? Oh bolong. Kok kosong? Iya, di Nia kosong, Miss. Coba ntar lu Enggak, aku nggak lihat. share screen-nya di stopin dulu ya, Miss. Stop aja. Kalian mau saya ajarin pakai ini juga nggak? Pakai apa namanya? Tableau. Ada yang udah bisa Tableau. Shelly udah bisa pakai Tableau, Shelly. Ya. Kemarin gimana? Kerusuk-kerusuk Shelly suaranya. Belum bisa, Miss. Belum bisa. Kita nanti ada bukan satu sih, kayaknya perlunya 2 sesi ya. Kalau Tableau agak panjang soalnya. Kita akan latihan analisis data pakai Tableau. Kan kalau yang teman-teman Kesling kan belajar JIS ya. Ada yang sit in nggak di kelas Kesling? Emang kelas tambahan, Miss, dari matkul Invest Wabah, 2 pertemuan di hari Sabtu. Oh, tapi 2 pertemuan doang kan? Iya, Miss, belajar GIS. Oke. Bagus lah, yang ngajarin siapa? Pak Fajar, Miss. Pak Fajar. Iya. Nah, sekarang bukan sekarang sih. Nanti kita mau belajar pakai Tableau ya. Kalau Tableau tuh dia lebih interaktif, visualisasinya lebih interaktif ya. Jadi buat nambah skill kalian untuk operasi aplikasi yang bisa dipakai buat visualisasi data. Kan kalau itu agak ribet ya. Kalau pakai JIS agak ribet ya. Nih, gimana nih? Bisa nggak? Bisa, Miss, sudah kebuka. Punya nenek. Coba di share screen aja ya. Keren lah. Iya, Miss. Adek ngapain? Sudah Masih biru-biru di saya. Udah. Dah. Nah, sekarang inputnya muat dah itu. Nah, jadi yang diinput adalah kita mau masukin berhenti nih ya. Salah nih ya. Sinyalnya hilang kali nih ya. Ada yang bisa gantiin share screen? Oh, benar. Nia terlempar.
Miss Indah bantu Iya. share screen, Miss. Ya, silakan Indah. Terlihat kan ya, Miss ya? Masih loading. Oke, nah ini silahkan di-input seperti biasa. Jadi abis bikin terus kita input. Nah, input ini saat sudah berbentuk project ya. Jadi kalau misalnya baru template atau baru field, itu nggak bisa di-input. Dan inputnya nggak bisa di bagian yang kemarin. Tapi bisanya cuma di bagian yang enter data ini. Jadi ini udah bentuknya udah project. Dan kalau kalian lihat di sebelah kiri jumlah halamannya ada 3 ya. Nah silahkan di input datanya 4 kasus saja. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai nginputnya, nah di sebelah atas, di atas tulisan page 1 nih ada tulisan new record ya. New record, kelihatan nggak nih? Page 1 yang sebelah sini. Yang ada find, yang ada gambar teropong, find, terus sampingnya new record. Nah itu. Sampingnya. Nah, ini new record ini buat nambah data baru. Jadi misalnya kamu udah masukin satu responden, udah selesai sampai page 3, dia akan auto save. Kalau kamu takut ya save aja. Pakai yang gambar ini. Kemudian emang gini saya. Kemudian pas mau input data yang kedua, pencet new record aja gitu. Terus sambil di entry data silakan 5 menit ya. Miss mau tanya, yang DOB itu yang birth date atau date deh, Miss? B itu birth. Kalau date tanggal kematian. Ini DOD-nya cuma satu. Itu birth date. Nah, itu. Kalau date jangan diketik, pakai kalendernya aja. Pakai itu aja. Karena kalau diketik tuh potensi salahnya lebih tinggi ya. Kalau ada kendala boleh ditanya yang lain ya, kendala saat ngentri ya. Nah, kalian bisa lihat nih, bisa niru tampilan Google Form, tampilan kanvas di formulir atau kuesionernya serapih ini gitu. Miss ini kalau yang nggak ada kosongin aja nih. Iya, sesuai sama kotaknya aja kan yang ditanya di page 1 sama page 3 aja kan. Page 2-nya dikosongin aja. Ini kita cuma latihan ngentri aja sih sebenarnya. Miss, mau tanya kalau misal yang namanya nggak bisa diketik, kenapa ya Miss ya? Hah, nggak bisa kenapa tuh? Nggak tahu nih, atau ngaruh dari laptop juga Miss? Bukanya tapi di enter data kan, bukan yang di kanvas yang tadi kemarin kita bikin formulir. Iya Pak. Iya Pak, ya Miss. Ini soal dari tadi juga nge-freeze Miss. Oh iya kali. Coba riset ulang aja dulu Karimah. Keluar dulu, masuk aja nggak apa-apa. Iya Miss.
Enak kan ya ngisinya kayak gini ya. Miss, tadi kalau mau record baru, new record kan ya? Nah, new record. Yang tadi udah kesimpan belum ya? Saya langsung new record. Tadi kata Miss auto save. Iya sih auto save sebenarnya. Ntar kita lihat dulu. Coba. Coba kalau pencet tombol save, kalau udah kelar ya yang page 3-nya, kalau pencet tombol save, berubah nggak tuh recordnya? Oh, udah 2 kan ya? Nah, tadi berarti udah auto save kok. Oh, berarti Udah 2 tuh, 2 record. Kelihatan nggak? 2 off tuh kelihatan nggak? Angka 2 off 2 Oh, itu. ini ya. Ya, Lihat. nah, artinya udah ada 2 orang yang kita input. Terus yang tadi masih kelihatannya masih bintang karena dia belum mengakumulasi. Tuh ya, itu kan bintang off 2 gitu kan. Iya, Miss. Nah, ada kendala lagi pas ngentri. Karima bisa nggak Karima? Bisa, Miss. Bisa. Berarti itu Kalau ya. misalnya nggak ada, nggak usah diisi, Miss ya? Iya, kosongin aja. Oke. Miss, kalau mau, kan saya baru ngisi kasus pertama, kalau mau ke page 3 langsung aja kan Miss, klik. Langsung aja klik page 3-nya. Nyampe 1 kesimpan kok. Dek.
Miss kalau mau ke kasus 2 langsung aja klik page 1 lagi ya, Miss? New record dulu. New Di record yang atas, Oh, new record. Aha. Tapi kita ke page 1 dulu apa? Nanti dia otomatis kepencet page 1, kebuka page 1. Kalau kita new record, dia dari halaman pertama lagi. Oke, makasih, Miss. Mm-mm. Miss, ini yang relatif type itu kan yang kasus 3 itu relatif. Adanya relate. Iya, related, nggak apa-apa, sama kok Terus itu. yang employer itu yang atas kan, Miss? Company employee. Kalau di employee doang, company employee. Oke. Sudah, Miss. Yang lain sudah? Selain Indah? Belum. Belum, Miss. Ya, silakan. Belum, Miss. Silakan Miss. ngentri. Kalau masih bingung-bingung boleh tanya. Kita tunggu dulu ya Indah ya. Iya, Miss.
Miss, kalau input Miss, at Ya, food save Amira. at noon-nya itu dia nggak ini ya, Miss ya. Kalau dijawab no, nggak bisa klik picnic foods eaten-nya. Ini kan no check code ya. Tapi ini yang kemarin kalian bikin sih kayaknya. Kamu jawabnya no yang di mana? Yang 12 PM, jadi nggak bisa diklik kalau jawab no. Yang 12 PM. Ini sih ini bisa tuh. Bisa, Indah. Yang Iya. at food serve-nya yang kamu bikin yang no check code apa yang check code? Amira yang kamu lagi entry. No check out, Miss. No check code harusnya sih enggak ya? Atau kemarin saat kamu coding salah? Coding. Oh, yang kemarin User. itu yang bareng-bareng, Miss. Mm-mm. Ya. Coba Ya deh, udah coba Miss. deh. Coba ulang aja lagi. Coding yang kemarin. Enggak, bukan. Ulang entry-nya. Oh, ulang entry-nya. Saya kira Yang ulang kemarin. codingnya, Miss. Coding kemarin pusing ya? Iya, Miss. Ini si Indah bisa. Yang atas yes kan? Attend yes, attend gitu kan? At food serve F12 no. At food serve F2 yes. Kalau dia salah satunya dia makan, biasanya picnic food eaten-nya nggak ketutup, bisa keisi. Miss, kan tadi yang di kasus pertama kan ada final no outcome. Nah, saya tuh nggak masukin, lupa itu gimana, Miss? Bisa nggak Ya, kalau kita? bisa lah. Balik aja ke record pertama nih. Kan di atas kamu Oh udah iya start iya atau iya. udah berapa? Oh iya iya, ini ya yang kayak tanda ke samping. Pilih ke yang halaman pertama tadi. Digeser aja, dipakai diketik bisa, digeser panah, diklik panahnya bisa. Tuh first record yang ini nih, first record. Iya, yang itu. Terima kasih, Miss. Kakak nggak capek, Kak? Ambil dikunyah makannya. Ada lagi yang mau tanya? Masih ngentri kah? Yang lain udah selesai? Udah, Miss. Udah. Alfia? Alika? Sudah, Miss. Alfia? Mana Alfia? Iya, Miss. Udah? Ya, Miss, sudah. Dewi? Ya, Miss. Elsha? Sudah? Elsha? Belum, Miss. Belum. Nomor berapa? Masih entry, Miss, yang ke page 3. Oke. Hilda? Lagi page 3 yang terakhir, Miss. Oke. Karima? Masih yang di 4 nih, sebentar lagi. Lentera? Masih page 2, Miss. Tadi agak kayak Karima, belum bisa diketik. Oke. Mega? Sudah, Miss. Sudah. Bil? Sudah, Miss. Sudah. Bil, ayo konsul Bil. Udah Desember Bil. Ya, si itu nomor rapi tuh. Siapa tuh? Yang anak ketiga Dinda. Ya, Bil. Puspa. Udah, Miss. Putri masih nambahin yang tadi ya, Put. Trina. Udah, Miss. Oke, Shelly udah. Rusuk-rusuk Shelly. Speakernya nggak kedengeran. Nia udah ya? Fania? Miss, dia mau nanya kalau misalkan udah semua, pencet new record lagi. Nia baru satu. Enggak, udah selesai. Oh, udah selesai ya? Udah nggak usah. Simpen aja Oke, tuh, Miss. klik tombol save-nya. Fania? Udah? Udah, Miss. Zahro?
Zahro, halo. Mana Zahro nih? Drama? Sudah, Miss. Oke. Zulfa? Sudah, Miss. Oke. Ini kan berarti kita sesi ke 9-10 ya. Sesi ke 9-10, nanti ke 11-12-nya saya ajarin pakai apa namanya? Tableau. Terus di 13-14-nya pengoperasian si survei. Saya malas banget ngajarin si survei, orang gitu doang kok. Terus di akhir aja sama kita bahas bias. Ya, supaya nanti di dalam pembahasan manuskrip kamu udah nyambung tuh bias-bias dalam studi itu ada apa aja. Gitu ya. Udah semua ya? Udah 40 menit. Nah, misalnya gini. Kita udah ngentri terus misalnya data yang kita entry ini mesti kita gabungin gitu sama datanya orang gitu ya. Kita mau ngirim nih data kita. Gimana sih cara nyimpan dataset ini? Nah, caranya ada di file. Jadi kita mau menyimpan dataset. Cuman kelebihannya IP Info ini dia bisa menghapus atau mengeksklusi variabel-variabel yang menurut kita tidak perlu dikirimkan ke orang lain gitu ya. Jadi memilih-milih variabel mana yang akan dikirim dan mana yang akan tidak dikirim. Nah, file, kemudian ada package to transport. Coba package for transport. Nah, itu kita pilih, lalu yang ada di kecil banget lagi tulisannya ya. Sebentar. Ada package path di sebelah kanan, ada browse ya. Nah, browse itu cari mau nyimpen di mana. Misalnya kamu mau nyimpen di desktop yang gampang atau di dokumen terserah, di mana aja boleh. Nah, terus nama filenya bebas. Mau dicontohkan apa? Sebentar, Miss, sebentar. Silakan. Kalau bingung mau di mana, di desktop aja, ntar tinggal dihapus. Ntar di layar depan laptop kamu kan kelihatan tuh di desktop, paling atas di desktop. Oh iya. Di situ aja. Nah, oke. Misalnya menyimpan di desktop. Terus, sebentar laptop saya lowbat. Yang lain udah ngikutin? Udah, Miss. Ikutin, Miss. Oke. Nah, terus di package name-nya silahkan tuliskan apa aja, judulnya bebas. Nah, terus nggak boleh pakai spasi ya. Nggak boleh pakai spasi. Nah, di sebelah kanan kan ada tulisan append timestamp to file name. Itu nanti dia gunanya untuk menandai ini tanggal berapa sih kita nyimpen datanya gitu kan. Kadang kalau kita lagi proses penelitian tuh kan bertahap ya dilakukannya. Nah, ini buat nandain kita nyimpen package ini di tanggal berapa, itu dicentang aja append timestamp-nya supaya ketahuan. Nah, lalu ceritanya nih kita mau menghapus beberapa data seperti misalnya data karakteristik dari responden. Karena nih data mau dianalisis secara umum, terus nggak perlu alamat, umur, etnis misalnya, nama depan, nama belakang, nama orang tua. Kita menjaga kerahasiaan dari si responden misalnya. Maka kita bisa pilih remove data in fields ya. Diklik remove data in fields. Nah, ini pilih field mana atau variabel mana yang mau kita hapus. Kalau ini kan banyak sekali, kita bisa pilih pakai pencet kontrol. Kontrolnya dipencet terus
Jadi kayak kita ngeblok gitu ya. Misalnya kita mau hapus alamat, address, kita klik. Terus misalnya age, pakai kontrol. Sebentar, Mas. Kontrol. Iya, udah oke. Kayak gitu, DOB, misalnya date of birth ya, tanggal lahir, itu kan personal information ya. Jadi menurut kita misalnya nggak perlu DOB, kita klik. Jangan lupa kontrolnya tadi ethnicity, misalnya ya rasnya ethnicity Ini dia susunannya alfabetik kok, jadi nggak terlalu susah dicari. Ethnicity. Nah, bawahnya, nah itu. Kemudian ada first name, first name. Kemudian L, kita ke L, last name. Kalau gender kan kadang perlu ya, dan itu nggak terlalu privacy kan sifatnya kan. Jadi boleh di-share ke orang lain. Terus parent name misalnya nama orang tua, apalagi nama ibu kandung, itu kan sangat privacy ya. Jadi sebaiknya jangan dikirim ke orang gitu. Terus phone, nomor telepon, ada phone di sana. Nah, kemudian ada race, ya ras. Nah, ada zip. Zip itu kode pos ya. Paling bawah sekali. Nah, itu zip. Nah, jadi ada Miss, saya ketinggalan, kenapa bisa dipilihnya barengan? pencet kontrol. Amira, kontrolnya dipencet Kontrol terus sama klik. Kita klik-klik biasa. oh, kontrol pas klik, Miss. Mm-mm. Oh, iya. Kita pilih-pilih tuh kira-kira itu ada 10 ya. Jadi tadi yang dipilih ada address, ada age, kemudian date of birth atau DOB. Ini buat yang ketinggalan. Ada ethnicity, ada first name, ada last name, ada parent name, nama orang tua, parent, ada phone, nomor telepon, ada race, ras, sama zip. Jadi ada 10 variabel yang tidak kita kirim atau kita eksklusi agar tidak terkirim, tidak tersimpan dalam package kita. Nah, kita oke kan? Nah, dan ini kita bisa bikin password. Passwordnya bebas. Password ini hanya bisa jadi data ini hanya bisa diakses oleh orang yang punya password. Inilah keutamaannya IP Info untuk privacy data. Ya, jadi kalau di US itu saya sempat dapat sharing dari senior saya ya yang sedang S3 di UNSW. Itu ternyata sebegini concernnya sama kerahasiaan data gitu ya. Bahkan misalnya kita punya teman dekat, lalu teman dekat kita itu nggak ada urusannya sama penelitian kita ya, yang nggak boleh lihat-lihat gitu ya. Dan passcode ini misalnya kita hanya share ke tim penelitian kita aja, nggak boleh ke orang lain gitu. Nah, terserah kamu mau bikin passcode apa, passwordnya minimal 4 digit ya. Silakan. Nah, kemudian setelah di-verify, pilih save script. Tadi dulu, yang lain udah belum? Sampai bikin password. Udah, Miss. Udah ya, di-save. Miss, tungguin, Miss. Iya, Puspa minta tungguin. Tunggu, jangan ditinggal. Udah? Udah, Pus? Miss mau nanya itu passwordnya password apa ya, Miss? Password data. Kan kita mengirim data 4 orang yang tadi kita entry nih. Ya kan? Ke orang lain. Iya. Buat diolah misalnya kamu punya sampel 100 misalnya. Terus kamu ngerjain berempat misalnya ya. Terus berempat itu ngentry masing-masing, terus mau di merging gitu, mau digabung gitu ya data yang sudah kita entry. Nah, terus kita simpen, misalnya kamu ngentry 25 nih, kamu 25, teman kamu 25 gitu kan. Nah, 25 data yang sudah kita entry ini kita mau kirim ke teman kita. Nah, untuk menjaga kerahasiaan data jangan sampai orang lain pakai gitu atau orang lain baca, itu kita bisa bikin password. Jadi yang bisa ngebuka data kita ini hanya orang-orang yang punya passwordnya saja gitu, Puspa ya, untuk menjaga kerahasiaan data. Gitu, Puspa. Iya, Miss. Jelas ya? Nah, sekarang save script. Miss, mohon maaf tadi phone iya kan ya, Miss ya? Phone. Oh iya, phone.
Nah, itu silahkan diketik namanya, filenya apa aja boleh. Miss, maaf tadi klik apa? Save Save script ya? script, save script. Latihan boleh, oke. Oke kan. Nah, oke. Kemudian udah tadi ya? Udah. Klik package. Kita paketin, jangan di close dulu di package. Nah, dia akan loading packagingnya. Lagi dibungkus gitu ya. Nah, udah selesai ya. Udah. Tuh kelihatan for records package gitu kan. Nah, udah kelihatan, lokasinya juga kelihatan. Nah, udah selesai, baru kita close. Nah, selesai baru kita close. Gitu. Nah, itu cara mengekspor ya, langkah-langkahnya tadi dari file, kemudian package for transport, sampai kita milih data-data apa saja yang mau kita buang, lalu kita pasang password, lalu kita simpan. Nah, sekarang ada yang mau tanya dulu nggak dari langkah-langkah mengekspor data? Miss, saya mau nanya, kalau misalnya mau kita nih udah mengekspor datanya nih Miss ya, terus nanti misalnya ada pembaharuan lagi itu bisa diganti lagi nggak Miss? Bisa. Misalnya Maksudnya pembaruannya dari kita apa dari orang? dari orang misalnya, terus kita Bisa. disuruh ganti gitu. Oh, bisa. Karena package yang kita ekspor itu ada di data entry. Jadi kita bukanya di enter data ya, yang tadi tuh yang di pilihan kotaknya Info. Kita buka di mana datanya dia. Terus misalnya ada yang perlu dimasukin lagi gitu kan, atau ada yang salah input gitu ya, misalnya ya. Ya. Itu bisa tetap kita edit gitu. Jadi ini bersifat Passwordnya jadi dinamis. kalau passwordnya bisa diganti lagi Miss ya? Password bisa diganti lagi, bisa. Kasih Miss. Gitu. Yuk. Nah, puter sayang, puter nak. Tuh, puternya yang banyak. Nah, sekarang kita mau ngimport nih. Kebalikannya tadi, kita mau ngimport ya. Kan ini kita udah punya 4 data nih. Kita mau ngimport misalnya dari teman-teman kita nih. Ya, dari teman-teman kita yang lain, dia udah ngemail gitu kan, terus udah kita download, terus kita mau ngimport, kita mau gabung. Nah, sekarang buka file import data. Coba file import data, terus from data package. Jadi gini, import data tuh banyak ya asalnya. Kalau ada mobile device, misalnya kita nginputnya tuh pakai HP ya kan, saya udah bilang Info, ada yang sudah pernah coba download di HP-nya? Info 7 tuh bisa pakai HP buat ngentri data sama analisis data, karena sebegitu dinamisnya penggunaannya di lapangan gitu ya. Nah, tapi sekarang kita mau pakainya from data package karena data package yang sudah kita download atau kita terima dari orang lain gitu ceritanya. Kita klik, kemudian ini encrypted data package kita cari di mana? Nah, sebelah browse. Nah, di browse kita cari. Kita ngambil dari coba project deh. Salmonellosis. Nah, ini. Dapat nggak? Gitu, yang itu ya. Ada nggak, semua nemu nggak? Ada, Miss. Oke. Ada yang ketinggalan? Nah, jadi data yang mau kita buka salmonellosis, dan ini passwordnya kebetulan udah dikasih tahu 1234. 1234 sudah ya. Terus nah kan ada pilihan nih, ada update and append record, ada update records only sama append records only. Yang kita pilih adalah update and append record. Jadi append itu mempertahankan yang sudah ada. Jadi kita gabung punya kita sama yang terbaru. Kalau update record only itu update record only itu cuman masukin data yang sedang kita import, data kita ketiban hilang gitu ya, gitu. Jadi kita pakainya atas. Terus sudah klik import.
dia akan loading dan akan kelihatan berapa data yang diimport. Kalau datanya banyak, loadingnya akan banyak. Nah, import completed, coba di close. Dia akan nge-refresh harusnya. Nah, kamu bisa lihat nggak di list sebelah atas? Tadi kan 1 of 4 ya datanya. Sekarang Iya, udah Miss. Iya. ada 150. Artinya datanya sudah berhasil terimport ke dalam template kita gitu. Sudah berhasil terimport sehingga kita mau menganalisis data ini ketika sudah digabung menjadi 150 ya. Kemudian kalau kamu mau mencari responden dengan nomor record tertentu, nanti tinggal ketik aja ya di sini di atas, misalnya 1 dari berapa gitu ya, 2 dari berapa gitu. Nah di sini misalnya, oh ternyata dia adanya di nomor ID-nya nomor 50 gitu, berarti ini nomor 50 kayak gitu. Itu buat nyari data. Kemudian nah, bisa juga pakai find window. Find window tuh adanya di sebelah kiri samping new record. Nah, diklik coba find, misal kita mau nyari. Nah, ini sebelah sini adalah variabel. Variabel yang kita mau cari ya. Kemudian kita bisa ketik misalnya kita mau cari apa nih? Ketik search dulu. Klik search dulu. Udah diklik. Nah, ini datasetnya ada di bawah sini, kelihatan ya. Kamu bisa ketik ini, misalnya kamu mau nyari apa kriterianya berdasarkan kategori apa, misalnya variabel, pilih variabelnya. Itu sebelah kiri itu, sebelah kiri, di sebelah kiri, yang ini loh. Susah nih kalau nggak pakai. Nah, yang sebelah situ kita klik, misalnya berdasarkan apa sih, yang abdominal pain aja atau yang apa misalnya ya. Nah, abdominal pain misalnya, terus kita ketik yes misalnya. Terus search. Berapa orang sih yang sakit abdominal pain misalnya ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oh, mungkin positif ya? Positif, coba positif. Dia ngasih tahu tadi pakai tanda positif coba. Jadi tergantung kita ngentringnya pakai simbol apa gitu. Nggak ada juga ya? Nggak ada. Ada juga. Kalau misalnya gender, misalnya kita cari gender. Taruh sayang. Enggak sama ini. Gender abdominal pain-nya nggak usah tuh. Dibalikinnya lagi gimana, Miss? Di reset. Oh, reset. Kita nyari gender. Coba gender, kemudian male misalnya ya. Kita mau cari male. Coba search. Nah, ini. Jadi data-data yang muncul ini hanya yang laki-laki saja. Ini bawahnya nih. Yang laki-laki saja, kayak gitu. Tadi abdominal pain saya nggak tahu codingnya apa ya, jadinya dia nggak nongol. Kayak gitu, itu buat searching. Bisa ditutup searchnya. Sekarang kita mau memunculkan line list. Nah, line list itu adanya di atas sebelah dashboard. Panahnya diklik. Nah, line listing yang ada di dalam data yang sudah kita entry, ini bisa kita lihat dengan 3 template yang berbeda. Kita mau simpan atau melihat dalam bentuk apa? Ada bentuk interaktif, ada yang bentuk printable, ada yang bentuk Microsoft Excel. Coba kita klik yang interaktif. Nongol nggak? Loading ya? Iya. Nah, kalau yang interaktif dia masih dalam format TP info ya, line listingnya, dan bisa diedit-edit seperti di tabel Excel. Makanya disebutnya interaktif seperti ini.
Nah, ini ya kayak gini ke bawah dan ke samping ya. Bisa digeser ke bawah dan bisa digeser ke samping. Kaki adik sakit kenapa? Kamu gunting? Kenapa? Injek apa? Yang mana yang sakit? Ada mainan gunting kali. Kenapa sayang? Nah, ini yang interaktif ya. Ini line listing interaktif. Kita bisa ketik di situ, kita bisa ganti sendiri gitu ya. Itu yang interaktif. Bisa ditutup. Nah, ditutup tanda silang sebelah kanan. Nah, itu bisa juga kita printable. Kalau printable dia nanti bentuknya PDF biasanya. Nanti coba klik, akan kebuka di browser default kita. Laptop kamu browsernya apa? Google Chrome atau Mozilla atau apa gitu ya. Itu kebuka nanti. Udah diklik ya printable-nya. Ade makan apa, Dek? Loading, Mas. Oh, masih loading. Oh. Di Google Chrome coba. Oh, dia masih muter-muter. Yang lain bisa dibuka? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Coba buka Google Chrome-nya siapa namanya Indah? Udah kebuka belum dia? Kalau PDF Indah keluar di Microsoft Edge. Coba. Antara dua itu aja coba cek. Yang lain keluar nggak di browsernya? Keluar, Miss. Keluar, Miss. Keluar, Miss. Ada, Miss. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Ini printable. Kenapa? Karena bisa di print. Ctrl P aja kalau kita mau print. Misalnya kamu Ctrl P aja di layar ini ya. Misalnya dimintain dataset mentah gitu. Tapi nggak perlu diedit-edit gitu. Jadi ini printable. Sudah di Ctrl P. Nah, dia akan muncul. Nanti biasanya kita bisa save as ke PDF. Ayo deh makan deh. Nah, di sini nanti Microsoft print to PDF kan. Nanti tinggal kita atur aja layoutnya ya. Kayak gitu maksudnya. Kayaknya kalau ini harus pakai landscape. Ini kalau kita mau save as PDF. Jadi pilihnya printable. Gitu caranya. Kalau mau yang latihan nge-save silakan, latihan di-save boleh. Dia agak berat emang. Karena bentuknya picture gitu ya. Dan ini nggak bisa diedit-edit kayak yang interaktif tadi. Atau misalnya kamu mau ekspor dalam bentuk Excel. Nanti kita nunggu ini dulu deh, tampilan yang di Indah. Nah, nanti layoutnya bisa dipilih tuh Indah, sebelah kiri dibikin landscape misalnya. Karena tadi kan panjang ya. Dan biasanya ini berhalaman-halaman ya kalau kita save as PDF kan, karena tadi datanya banyak, variabelnya juga banyak. Itu baru 150 sampel. Belum nanti kalau ada ribuan gitu kan. Biasanya sih kalau emang mau di-share dan mau dianalisis dengan data dengan aplikasi yang lain seperti mau pakai SPSS atau mau pakai Stata gitu atau pakai R, itu kita save as-nya ke Microsoft Excel. Nah,
Lama juga ya Indah. Ini dibuka itunya aja, dibuka app infonya yang tadi. Sekarang kita mau coba save as ke Excel. Line listingnya kita save ke Excel. Yang sama kayak gini mah. Di bawah ondel-ondel ini, ondel-ondel perempuan. Nah, nah ini di Excel, kalau di Excel masih bisa dirubah, tapi kalian bisa lihat kan rapi kan? Ya, rapi ya, tampilannya rapi gitu. Udah bahkan garis-garisnya juga udah ada, nama variabelnya juga udah ada. Lebih rapi daripada tampilan yang kalau kita download dari hasil ngisi Google Form, ya nggak sih? Ya, ini lebih rapi ya kan? Jadi tampilannya kayak begini. Ini bisa, kalau kayak gini nih belum ke save nih, ya. Ini belum ke save, jadi kita mesti save ulang terus mau ganti namanya apa gitu. Karena kan kamu lihat nama filenya masih kode-kode angka huruf nggak jelas ya, kayak gitu. Ini kita bisa save dan akan bisa terbuka dalam Excel. Kalau misalnya mau dianalisis pakai SPSS, misalnya kita ngantri data doang nih di app info, kita mau analisisnya pakai SPSS misalnya. Nah ini bisa dimasukin ke SPSS, tinggal copy-copy gitu kan. Cuman emang satu-satu. Kayak gitu. Ada yang mau tanya nggak tentang mengekspor dataset? Nah, save as type-nya dipilihnya Excel aja. Excel template ya, Miss? Ya. Microsoft Excel biasa, Excel biasa aja. Excel apa sih? Excel apa ya namanya ya? Nah, ini kita bisa simpan macam-macam kan, bisa kasih CSV, Excel workbook ya, kalau nggak salah ya. Apa Excel apa sih kalau Excel biasa tuh? Iya, Miss, yang paling atas. Yang paling atas kan? Yang mana nenek deh, yang mana nenek? Mau diapain emang? Ini udah rapi. Ini yang merah goyang-goyang, iya. Jangan diinjek. Yang biru mau diapain? Nah, sekarang kita kembali ke apa tadi? Data. Nah, kita mau nganalisis exposure relationship nih. Tadi dulu, anak saya nangis. Nah, sekarang kita mau mencari ada nggak kontak erat antar kasus gitu ya. Kontak erat antar kasus kita pilih di expose to ya. Misalnya kita mau ke Mr. Henderson. Nah, Mr. Henderson kita cari Henderson tuh di nomor berapa ya? Define aja, define. Kita cari find. Di mana ya, Miss? Paling atas. Find. Oh, Search pakai name. Name itu last name-nya, last name. Iya. Coba ketik Henderson. Dia adanya di mana? Hen ya. Henderson. Hen. Kayak ketik ini. Henderson.
kayak gini. Nah, ini ada dua nih. Ya, ada Mark Henderson, ada Susan Henderson, gitu kan. Nah, kita klik yang Mark supaya kebuka. Yang belah kirinya. Nah, itu. Double klik coba. Kebuka nggak ada? Nah, ini. Ini punyanya Mark Henderson. Nah, belum ya, lagi loading. Nah, gini cara finding kayak gitu ya. Yang sebelah kirinya tadi diklik. Nah, di Mark Henderson ini kita mau ngelink ke, kayaknya tadi ada dua kan Henderson kan. Select di expose to. Nah, sebelah kiri bawah ada link records. Ya. Miss maaf. Siapa Puspa? Tadi iya Miss, yang cara biar ke situ gimana ya Miss? Biar kemana? Itu yang Tadi Puspa setelah search Hendersonnya gimana lagi? Di sebelah kiri yang ada panah. Yang ada panah ke kanan di pojok, di sudut pojok di sudut pojok barisnya si Mark Henderson itu kita double klik, nanti dia akan kebuka, dia adanya di record keberapa gitu. Bisa nggak Puspa? Apa kita ulang aja? Iya Miss, bisa Miss. Bisa, oke. Ada lagi yang ketinggalan? Enggak, Miss. Oke, nah sekarang kita mau add exposure. Di bawah expose tuh ada tulisan add exposure, kita klik. Nah, kemudian munculnya itu ya. Iya. Tutup deh. Coba cancel. Coba add exposure lagi. Yang di export from atau yang di expose to, Miss? Expose to. Coba. Ini. Munculnya itu. Ya udah, yang survei no checkpoint oke. Dia bisa buka dari form yang lain ya. Nah, ini kan sudah kebuka search-nya. Kita search lagi pakai last name lagi. Last name, kita mau nyari yang Henderson juga ya. Henderson. Nah, Hendersonnya kita cari Susan, ya kan? Klik di double klik. Nah, ini. Oke, nah itu. Jadi suami istri nih ternyata terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi sakit salmonellosis gitu. Nah, kita mau melihat dari hasil linknya ada tulisan view SNA graph. Nih, linkage-nya di bawah. Nah, itu diklik, kita bisa melihat grafiknya. Nah, social network analysis. Bentar ya, lagi loading ya. Nah, ini social network analysis, yang orange adalah si Mr. Henderson. Nah, yang putih adalah Mrs. Henderson. Ya, ini ada linkage antara dua kasus. Ternyata mereka merupakan satu keluarga gitu. Kira-kira begitu. Jadi clue-nya mungkin bisa pakai alamat rumah gitu ya. Nomor rumah, bisa pakai bisa pakai nama belakang. Kalau di Indonesia kan agak sulit ya kalau pakai nama belakang karena satu keluarga namanya bisa beda-beda kan. Padahal dia suami istri gitu kan. Atau misalnya kalau ada nomor kartu keluarga, kita bisa linkage pakai nomor kartu keluarga. Misalnya kalau nomor kartu keluarga kan udah jelas. Setiap individu yang kita input nomor kartu keluarganya sama. Kayak gitu. Jadi banyak sekali variabel yang bisa kita jadikan patokan untuk menganalisis social network analysis ini, gitu ya. Ini fungsinya link records. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain? Jadi kalau misalnya dalam kasus penyakit menular, gitu ya, kayak COVID, ini sebenarnya sangat berfungsi untuk menganalisis hubungan kontak erat ya. Kalau dalam satu keluarga ternyata social network analysisnya ini baru 2 orang ya. Nanti kalau misalnya kan teman-teman bisa melihat ada tombol add exposure lagi tuh. Jadi bisa ditambah si Mark Henderson ini dia linkage sama siapa lagi selain sama Susan gitu. Cuman ini kasusnya dia cuman berdua suami istri. Kalau misalnya ternyata dalam satu keluarga itu dia berempat gitu kan, artinya kan
penularannya tinggi di keluarga tersebut. Nah, kita bisa nanti menjaring lagi, misalnya berdasarkan alamat rumah atau apa. Oh, tetangganya jangan-jangan juga kena misalnya. Itu bisa menjadi landasan untuk kita mencari atau men-tracking kira-kira potensial kasus yang belum terdeteksi di mana lagi. Kayak gitu ya. Seperti itu, ini cara berpikir ketika kita melakukan investigasi wabah. Ada yang mau ditanyakan tentang entry data? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada tentang entry data segitu, saya sih niatnya hari ini 2 sesi. Kalian mau nggak? 9-10 jadinya. Paling Bisa kita... saya pusing. Oh, anjir pusing. Kenapa pusing? Ketinggalan? Gak apa-apa, Miss. Iya, laptopnya nge-lag, Miss. Kita break dulu 15 menit. Gimana? 2:30 kita mulai lagi? Sampai jam 4? Atau udahan? Indah stop share ya, Miss? Ya, stop share aja. Nah, entry data kalau ada yang mau tanya silakan. Ini saya nawarin dulu. Jadi ini kan sesi ke-9 ya, dari survei cepat ya. Gimana, Karima? Kayaknya nanti aja deh, Miss. Nanti aja. Dari teman-teman juga, iya. Oke, entry. Jadi sampai sini dulu aja, entry data dulu aja. Iya, Miss. Oke. Iya, Nia. Zalma, oke, pada pusing ya? Yang sulit di mana? Ada yang sambil share screen, tanya ke saya, nggak apa-apa? Atau mau latihan sendiri? Tidak ada yang mau ditanyakan, jadi nanti masuk ke dalam pelaporan ya, nggak ada tugas, cuman maksudnya ditulis di laporan aja. Gitu. Nanti di UAS di zip tuh jadi satu laporan praktikumnya. Pokoknya sama praktikum pakai SPSS, sama pakai Pinfo, sama nanti pakai Tableau. Kalian hitungannya tuh kayak melaporkan apa yang sudah dipraktekkan sendiri sih, jadinya nggak bikin tugas baru sebenarnya ya, didokumentasikan. Tujuannya tuh biar catatan kalian rapi, sebenarnya tujuan saya ya. Gitu. Jadi ada bekasnya, belajar praktik ada bekasnya. Karena kalau ngandelin ingatan doang, kalau untuk software agak sulit kalau nggak dicatat, gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi ya. Berarti ini sesi 9 ya, satu sesi ya. Iya, Miss. Ya, Karima. Nanti tambahannya mungkin bisa Jumat depan gitu ya. Boleh. Siap, Oke. Miss. Jadi Rabu besok kita ini dulu aja. Andat lagi pakai SPSS ya. Oke. Kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pusing ya? Kan entry data doang, nggak pusing sih. Seru, Miss, seru. Karena siangan kali Iya, ya. Miss, ketinggalan mulu, Miss. Oh, ketinggalan. Karena Oke. siang. Karena ada siang. Jadi pusing ya. Nanti di Jumat depan berarti kita analisis dulu ya. Analisis kita kelarin dulu nih infonya. Analisis data, kita mau bikin grafik gitu kan, visual dashboard. Nanti baru kita belajar Tableau di Jumat depannya lagi. Ini tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss.